guys, welcome to Boom 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 Bincang Orang-Orang Muda. Kembali lagi dengan aku, Vivin. Kayaknya udah lama ya kita nggak ketemu ya. Udah lama, udah berabad-abad apa sih nggak jelas. Jadi guys, hari ini aku sedih banget karena tim aku, Niel sama Dita, terus khususnya Dita tuh lagi sakit. Terus si Niel juga pincang-pincang karena main futsal kemarin, lebay banget jadi kiper. Aku sedih banget serius. Jadi aku sendirian deh. Tapi hari ini aku nggak sendirian. Aku ngundang temen-temen yang sini. Pastinya seru banget. Tapi bohong. Ya seru banget, mereka seru banget. Dan ada satu orang yang pasti kalian udah pernah lihat. Sebenarnya dua-duanya sih kalian pernah lihat. Mereka pernah muncul di Boom. Terlebih satu lagi dia bisa dibilang pemain inti sih di Boom semester yang lalu. Yang kalau kalian nonton episode pertama aku perdana muncul, terus dibilang aku gantiin dia. Nah hari ini kita bakal ketemu sama dia. Oke guys, kita sambut Anya dan Charin. Halo guys. Kok kalian biasa aja sih? Hai. Lagi. Hai. Oke guys, itulah keabsurdan, kerandoman mereka. Kok kalian jadi apa ya? Tadi di balik layar ribut banget ya, ribut banget guys. Tapi tiba-tiba udah di record kok pada kayak gini ya. Ini main catur atau apa? Oke, kita tahan dulu ini ya. Oke guys, hari ini kita ngapain ya? Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang pastinya seru. Tapi guys, biasanya itu kalau bukan Dita yang host, Niel yang host, pasti aku yang host. Pasti kalian kira aku yang host kan? Salah besar. Hari ini aku akan memberikan tanggung jawab host itu kepada senior Boom aku, yang senior Boom masuk, yang udah ada di semester lalu. Kembalikan ini kepada Charin. Oke, hari ini guys host kita itu Charin. Jadi Rin, kita gak kenalan lagi ya? Oh iya, kita kenalan dong. Kenalan lagi, orang tuanya di mana? Orang tua. Kenalan sama ini ya Anya. Karena kita aku kan. Silakan introduce yourself. Yes, introduce. Oke. Tanya dong biar kayak orang penting. Aku mau nanya tapi kamu kan hostnya. Iya. Ya, jadi siapa namamu? Nama aku kok aku sih dia lah. Oh iya dia. Oh iya gimana? Jadi sini. Oh, sini. Halo semuanya, aku Anya, aku dari sini. Iya, dari sini. Dia lahir di Tanjung Enim. Enggak juga. Jadi dari Batam, guys. Oh, dari Batam, jauh ya. Jadi Batam itu yang ini enggak sih? Yang itu. Oke, lanjut. Batang. Aku belum ngomong. Now sedih. Iya. Days. Sekarang banget. Iya, sekarang banget. Sekarang banget tuh lagi sekolah minggu, pelayanan sekolah minggu. Karena pelayanan. tadi kan mau Natal gitu ya. Iya. Sibuk dia. Orang sibuk. Sibuk banget. Kepercayaan banyak orang. Tingkat berapa? Oh, aku baru tingkat 2. Oh, dia baru tingkat 2. Adik kelas kalian. Oh iya. Udah manggilnya dong. Gak mau. Kami tuh senior. JJ. Gak apa-apa. Gak tau dia JJ. Oke. Bahas apa nih? Kita bahas apa nih, Nyak? Jadi kita mau bahas apa sih? Kok dia? Iya, jadi kita mau bahas tentang logical fallacy. Logical fallacy. Iya, logical fallacy. Nah, jadi ternyata aku baru tahu banget nih kalau istilah ini tuh lagi hype banget sekarang. Nah, kira-kira logical fallacy ini apa sih, Nya? Logical fallacy apa ya? Gue juga baru Ngerasa. Aku baru denger. Aku baru denger. Oh benar. Baru dengar sekarang. Baru banget denger. Persiapan ya? Baru denger. Enggak tahu soalnya apa itu ya? Logical fallacy. Iya. Aku sih sebagai anak yang trendy ya, Gen Z maksudnya trendy. Harus tahu apa sih yang lagi hype sekarang kan. Aku pasti tahu. Jadi guys, logical fallacy itu sederhananya tuh kayak gini. Ketika seseorang dia tuh ngasih argumen, tapi argumennya tuh nggak logis dan argumennya tuh salah arah, terus
terus menyesatkan. Ah. Nah, terus guys, logical fallacy, kata fallacy sendiri itu berasal dari bahasa Latin guys. Fallacia. Felicia. Nama Bagus sih, orang ya. nama orang. Iya Bagus memang fallacia. sih. Tapi tadi artinya artinya itu buruk loh. Oh iya. artinya buruk. Fallacia itu artinya buruk. Kalau di bahasa Inggris itu Buat yang namanya Felicia, mohon maaf ya. enggak, bukan Felicia yang boleh, aduh. Falacia. Oh, Falacia. Bahasanya ya, bacanya Felicia ya. Falacia itu di bahasa Inggris itu deception. Nah, deception itu kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia tuh artinya tipu muslihat. Oh, tapi Jadi kalau dari arti katanya sendiri itu, maksudnya tuh argumennya itu bersifat menipu gitu. Menipu kita Menipu kita. yang Iya, berpikir benar. seperti itu atau? Ya, yang menipu ini pasti kalian berpikir kayak orang yang memberikan argumen itu yang menipu kan? Bukan, tapi Pikiran itu. argumennya itu yang menipu. Menipu pendapat orang. Ya, 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 contohnya nih. Jadi kita jadi terjebak sama argumen itu, kita jadi percaya. Itu jadi kayak jadi mindset kita gitu. Contohnya tuh kayak banyak nih, pasti kalian sering, ini bukan rasis apa ya? Pasti kalian sering ya. Orang Cina itu pasti kaya. Ya. Pasti percaya itu kan. Ya. Sebenarnya itu tuh sebenarnya tuh sesat berpikir, guys. Berarti itu Nggak semua salah. orang Cina tuh pastinya kaya. Tapi yang aku lihat ya, bukannya rata-rata emang orang Cina kaya ya? Enggak. Iya memang. Karena setauku ya, karena yang banyak punya toko di Indonesia ini Ya. rata-rata orang Cina. Iya sih, Mungkin bener. pegawainya mungkin bukan orang Cina, tapi ternyata manajernya. Tapi tahu nggak semua orang Cina yang punya toko sukses loh. Iya benar. Tapi semua orang Cina punya toko. Iya punya toko tapi belum tentu kaya sih. Iya belum tentu kaya sih. Iya Kayak juga. contohnya kita boleh sebut film nggak? Boleh sih, boleh. Cek toko sebelah. Oh iya, Kan aku cuma nonton film, tuh. kan cuma film. Iya. Tapi Tapi kan maksudnya itu berarti itu sesat enggak- berpikir juga gak sih? Kayak gara-gara film jadi mengeneralisasi. Emang sesat berpikir tuh kayak gitu ya? Iya. Nggak sih, itu kayak sampel gak sih, kayak contoh Iya, baik. ini maksudnya Tapi aku percaya gitu, kayak sebenarnya tuh gak semua orang Cina tuh kaya. Yang Mungkin- kita mungkin, lihat, tapi mungkin rata-rata- sekedar rata-rata. pemandangan kita tuh orang Cina yang ada di Indonesia tuh kayak punya toko kaya gitu. di orang Cina di kita Cinanya nggak tahu asli. orang Cina yang Cina di asli gitu Iya. kan. Kalau Cinanya asli ternyata enggak ada toko. Dia cuma di sini Iya, kaya dia tapi cuma- waktu balik ke Cina ternyata Iya nggak kaya. benar. Jadi apa ya, nggak semua orang Cina tuh kaya. Jadi kita jadi kayak tertipu dengan argumen itu, dan kita jadi kayak terjebak dengan argumen itu. Jadi ya itu jadi mindset kita gitu. Itu logical fallacy. Nah, jadi logical fallacy tadi itu kayak gitu kan yang Iya. sesat berpikir. Sekarang pertanyaannya sebenarnya dari mana sih bisa timbul logical fallacy ini? Gimana sih tiba-tiba kayak orang Iya. jadi sesat berpikir gitu? Jadi sesat berpikir. Iya. Kalau menurut aku sih, kenapa orang jadi sesat berpikir? Kalau aku sebagai orang percaya, kita sebagai orang percaya ya, kita bahas dulu dari, atau mau bahas dari yang umum dulu sih? Ya secara harafiah dulu lah. Nah, Dulu. secara umum, ya kita harus lihat dari Alkitab dong. Kalau segala kesalahan berpikir itu, sesat berpikir itu, pastinya ya itu muncul dari dalam diri kita gitu. Dan itu nggak muncul dengan sendirinya, kayak gitu, nggak muncul dengan sendirinya. Itu pasti. Berarti ada faktor eksternal Iya, sama ada. internal. Kalau menurut aku, bukan menurut aku sih, menurut Faktor yang sangat mempengaruhi sangat besar itu apa? Apakah Yang sangat dari besar. dalam diri atau justru kan tadi kan banyak cuma dari Iya. pendapat orang yang kayak tadi orang Cina itu kaya semuanya. Nah, itu kan kita dengar dari orang kan, apakah hanya sekedar itu aja atau Nah, jadi kalau menurut aku ya, jadi sesat berpikir ini yang faktor pendukung paling terbesarnya itu dari diri kita sendiri. Kenapa? Kenapa kita bisa sesat berpikir? Karena tidak ada kebenaran di dalam diri kita. oh berarti Karena kita nggak tahu mana yang benar. Kenapa tidak ada kebenaran yang mutlak di dalam diri kita? Karena salah satu hal itu dosa. oh jadi sesat Dosa pikir itu yang- gara-gara dosa. Iya, dosa yang menghambat kita untuk berpikir yang benar, berpikir yang benar, yang secara mutlak ya. Benar yang secara mutlak kayak gitu. Jadi, dan menurut aku kebenaran itu, dunia ini nggak ada kebenaran yang pasti. Kebenaran itu cuma ada di dalam Tuhan, kayak gitu.
Tapi sebenarnya kebenaran itu dulu ada di dalam diri kita, tapi apa yang menghambat kita? Karena kita kan diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan toh. Pastinya ada kebenaran yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi kenapa kita nggak ada kebenaran dalam hidup kita? Ya karena dosa. Nah dosa itu mempengaruhi kita sehingga kita menjadi sesat berpikir. Gitu. Kita nggak bisa mempertimbangkan mana yang baik menurut Tuhan, mana yang jahat kayak gitu. Jadi menurut Vivien sesat berpikir ini jadi dari dosa ya. Karena dosa itu kayak merusak kita ya secara keseluruhan. Nah, kalau misalnya dari pengertian tadi Vivien bilang kan jadi kayak sesat berpikir ini salah banget. Iya dong. Jadi benar. Nah, tapi menurut kau gimana? Ya, kok ini enggak sama dia? Setuju nggak? Tapi kalau menurut aku ya, sesat berpikir ini kan kalau kata sesat berarti kayak ya udah hilang arah gitu kan. Benar-benar nggak menemukan jawabannya gitu. Tapi kalau seandainya salah satu contoh yang sangat lumrah dan umum banget di kalangan kita. Misalnya kayak semua cowok sama aja. Semua gitu. cowok sama itu ya, paling menurut sering sih. Apakah itu salah satu juga dari sesat berpikir atau karena kan cobalah kalau kita survei secara nyata gitu kan. Cewek mana yang nggak bilang kalau semua cowok tuh sama aja? Ya rata-rata ya, sama bilang pasti gitu. pembenarannya adalah ya makanya jangan semua cowok dicobain gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kita ketemu terus ternyata pas kita tanya, tapi apalagi rata-rata sama aja nggak sih? Rata-rata sama aja. Nah itu kenapa? Kan pasti bukan hanya karena dosa, tapi kan ada pengalaman. Contoh aku punya pengalaman. Kau punya pengalaman banyak? Bukan banyak, tapi pernah. Pernah. Terus aku pernah juga dengar curhatan dari teman-teman gitu. Iya itu paling banyak tuh. Nah curhatan teman-teman kayak cowok ini kayak gini, cowok itu loh kok sama ya. Berarti kayak kita jatuhnya jadi generalisasi lebih tepatnya. Ya. Tapi kalau dibilang sesat berpikir, rasanya kayak itu bukan sesat berpikir. Tapi lebih kayak karena berdasarkan pengalaman, terus akhirnya kita apalagi kalau disurvei percaya nggak percaya hal itu benar gitu loh. Jadi kalau misalnya dibenarkan pun ya gimana ya? Apakah itu sesat berpikir? Padahal kan itu emang kenyataan gitu. Gimana? Itu gimana? Nah, kita ramu dulu ya, Jadi kayak yang kamu kasih contoh tadi ya, semua cowok itu sama aja. Dan banyak orang yang mempercayai. Nah, gini loh, banyak orang yang percaya kalau semua cowok itu sama aja. Nah, itu juga salah satu sesat berpikir. Karena kenapa dibilang gitu? Padahal itu hal yang nyata. Kamu percaya hal yang semua orang percayai. Loh, justru itu iya. Dan kamu itu kamu ngalaminya. Tapi kan gak semua cowok di dunia ini kan banyak ya. Ya. Kamu gak bisa bilang semua cowok itu sama aja. Dari pengalaman kamu gagal sama 1, 2, 3 atau 4 orang. Atau kalau kamu pernah gagal sama 100 cowok, aku gak akuin sih kalau memang semua cowok sama aja. Tapi kalau kamu cuman gagal dari, contoh kamu pacaran nih 1, 2, 3, 4 orang lah. Kamu gagal pacaran 4 orang yang serius ya. Yang serius. Nah, tapi kan kalau gagal berarti nggak serius dong. Iya dong. Iya kan? Ada orang yang serius gini loh. Iya. Ada orang yang serius. Masa serius gagal? Iya kan? Iya kan? Kalau serius mah nggak gagal. Ada yang serius terus gagal kayak gitu. Kayak gitu. Loh itu berarti sesat berpikir dong. Oh, oke. Nah itu gimana kasusnya? Potong dulu, sabar dulu. Ingaran ini. Oke. Oke nya, jadi dari contoh kamu tadi, menurut aku kamu nggak bisa menyamaratakan suatu argumen hanya dari beberapa pengalaman yang kamu alami. Contoh ya kamu bilang semua cowok sama aja. Nah, dan kamu bilang ini nyata terjadi dan kamu juga mengalami itu. Tapi kita nggak bisa menyamaratakan semua cowok itu sama aja dengan pengalaman kamu yang kamu gagal dengan 1 atau 2 orang atau 3, 4 orang. Oke, berarti generalisasi nggak salah dong, salah. Iya salah kalau kamu menyamaratakan semua cowok itu suatu hal itu. Berarti yang aku alamin ini termasuk dari sesat berpikir karena hanya baru 1-2 kali pengalaman. Dan gak cuma kamu doang, tapi semua cewek-cewek di rumah yang berpikir kayak gitu.
Jadi menurut aku kalau kamu tetap bertahan dengan berpikir seperti itu juga akan mempengaruhi hubungan kamu ke depannya gitu. Kamu akan susah untuk menolak orang karena kamu mikirnya ya semua cowok sama aja. Jadi untuk memulai suatu hubungan tuh pasti kamu bakal sulit banget. Oke, buat semua cewek yang ada di sana, berarti kalian jangan menganggap semua cowok tuh sama aja. Jangan seperti aku. Dan akhirnya aku belajar dari sini. Tapi kalau menganggap semua laki-laki sama aja tuh boleh. Salah, karena itu termasuk sesat berpikir seperti yang udah dijelasin Vivin. Nah, tapi aku yang penasaran tuh kayak gini. Kayak kan tadi kita tahu sama-sama kita udah bahas kalau misalnya sesat berpikir kan dari turunan atau dosa ya. Nah, itu maksudnya gimana? Sedangkan banyak hanya karena dari hal sepele aja kita bisa sesat berpikir gitu. Tapi hal yang kita jadikan sesat berpikir itu sebenarnya hal yang bukan hal yang besar atau dampaknya sampai bikin kita contoh sesat berpikir tuh kayak gini lah. Kalau misalnya dalam pengadilan gitu kan. Nah, ini ada 2 orang tua yang pengen punya hak asuh anak gitu. Nah, yang kita tahu sama-sama pasti kan di dalam pengadilan itu kan ada kriteria orang tua dong, ya kan? Nah, di situ biasanya mantan hakim jadi tahu. dan yang aku tahu itu pasti yang kalau nggak ekonominya mencapai standar atau ya bisa mencukupi lah, kayak gitu. Atau tergantung dari keinginan anaknya. Karena pengadilan pasti itu sebagai bahan pertimbangan. Nah, yang kita tahu kan itu. Tapi apakah itu bagian dari sesat berpikir? Padahal kan itu hal yang menurut kita lumrah dan itu adalah keadilan. Keadilan gitu dong. Nah, tapi apakah itu sesat berpikir? Sedangkan itu kan hal yang menurut aku positif aja. Anaknya kalau ketemu sama misalnya bapaknya yang punya harta, anaknya tercukupi, enggak itu. Terus kalau misalnya anaknya pengen sama mamanya, ya nggak jadi masalah gitu kan. Nah, ya udah kayak apakah itu sesat berpikir? Karena jadi kalau sesat berpikir yang berarti biasanya sama ini salah dong. Iya, nggak ada biasanya orang biasanya yang terjadi di Indonesia tuh kayak kalau ada orang tua bercerai, anaknya ini siapa yang kadang kayak bilang yang ekonominya cukup lah untuk bisa menghidupi anak ini. Atau kalau anaknya masih kecil pasti dibilang sama mamanya aja karena mamanya yang bisa ngurus kayak gitu. Nah, menurut aku itu sesat berpikir. Yang kamu kasih contoh juga tadi, menurut aku itu juga sesat berpikir. Kenapa tuh? Kenapa? Kita harus kembali ke hal yang mendasar. Menurut kalian yang wajib dan yang harus ngurus anak itu siapa? Apakah mamahnya saja? Apakah papanya saja? Ya orang tua sih. Orang tua. Dua-duanya kayak gitu. Jadi kita nggak harus bilang kalau dia masih kecil ya harus mamanya yang rawat. Bukan, papanya juga harus kayak gitu. Karena yang namanya kewajiban orang tua, dia harus bisa ngurus anaknya kayak gitu. Oke. Aku udah nemuin jawabannya. Berarti kan ini karena kita tadi pertanyaan sangkut paut sama dosa turunan warisan. Berarti sesat berpikir itu kan bukan hanya dari dosa gitu loh. Karena hal yang lumrah yang menurut kita pun tidak ada hubungannya sama dosa ya, tapi lebih kepada bukan kriteria, lebih kepada kayak kita udah punya standarnya sendiri gitu loh. Contoh tadi kan negara gitu, tapi dibilang itu adalah sesat berpikir. Nah, itu kenapa bisa kayak gitu? Padahal kan itu adalah standar keadilan, standar dari negara mereka kita. Juga kalau misalnya sesat, mereka juga menerima gitu loh. Misalnya kayak pengadilan sah ya udah gitu, nggak ada yang perlawanan pun, karena rata-rata banyak yang hak asuh gitu contoh. Tapi aku lebih mengarah kayak apakah hanya karena dosa? Padahal kita punya standar gitu di dalam bangsa ini atau dunia ini. Makin berat pertanyaannya. Bagus sih, bagus. Tadi aku bilang kalau sesat berpikir itu muncul tadi karena kayak udah dijawab nggak sih dia? Dosa kan. Terus kamu bilang nggak ada hubungannya sama dosa tadi kan. Terus kamu bilang karena kita sebenarnya udah punya standar itu. Nah, standar itu siapa yang buat? Manusia. Dan manusia itu berdosa. Oh enggak? Berdosa. Jadi maksudnya yang tadi kayak Vivin bilang. Tapi kenapa diterima? Ya karena itu buatan manusia. Jadi kayak di bumi kayak tadi Vivin bilang. Kan aku udah bilang di dunia ini gak ada kebenaran yang mutlak, kebenaran yang sesungguhnya tuh gak ada. Berarti jadi gini loh.
kamu bilang ya ini nggak ada hubungannya sama dosa karena standar itu sudah dilumrahkan oleh banyak orang udah pada terima. Tapi kembali lagi standar itu dibuat manusia. Iya sih bener sih. Dan menurut Iya aku kan, standar itu kebenaran dibuat manusia itu manusia. relatif. Kayak apa yang menurut orang benar belum tentu yang menurut orang Kalau benar. ini menurut kamu benar, menurut contoh kalau aku kasih suatu pernyataannya, Iya. kamu salah, menurut orang lain bisa benar, menurut aku juga ya benar. Atau kamu kasih suatu argumen, menurut aku ya salah, menurut orang lain benar, kayak gitu. Makanya sebenarnya di dunia ini gak ada mau kita buat standar atau apapun, ya kan itu hanya karena persetujuan bersama. Ya, oke. Yang masuk sama logikanya, yang masuk sama rasionya, makanya dia setuju. Oke. Kayak gitu. Tapi aku mau kembali lagi, sesat berpikir itu tetap ada hubungannya sama dosa, kayak gitu. Oke. Ya benar. Karena namanya yang tersesat, namanya yang nggak mengikuti arah, nggak apa itu pastinya ada pengaruh dosa, kayak gitu. Oke. Ada pengaruh dosa di Ya. dalamnya. Kayak gitu. Oke, ini aku mau nanya lagi nih. Kan kita udah banyak tahu contoh-contoh dari sesat berpikir. Terus kita juga udah dapat penjelasan ya teman-teman tentang sesat berpikir itu. Jadi meluruskan apa yang sesat gitu Iya. kan. Nah, jadi ini biar teman-teman tahu. Jadi Vin, menurut kamu lah, jadi ciri-ciri sesat berpikir tuh gimana sih? Nah, Karena kan dari tadi kan kita bahas contoh-contoh, terus di apa namanya, akhirnya diselesaikan lah hal yang tadi sesat, akhirnya diluruskan. Jadi biar teman-teman juga tahu gitu, ya ini contoh dari sesat berpikir nggak sih? Ya jadi dia bisa tahu, oh kebenarannya tuh ada loh sebenarnya, kebenarannya mutlak. Karena yang kita tahu tadi nggak ada kebenaran yang mutlak, kan hanya kebenaran mutlak ya di dalam Tuhan tadi. Jadi ciri-cirinya itu apa? jadi ciri-ciri ada 3 sih yang aku searchingnya. Itu ada 3 ciri-ciri logical fallacy. Yang pertama tuh pastinya tuh ada kesalahan, namanya sesat berpikir itu ada kesalahan dalam logika berpikirnya. Oke. Jadi apa ya, kalau logikanya sesuatu yang diterima oleh logikanya, oleh rasionya udah salah, berarti cara berpikirnya pasti udah salah. Oke. Gitu. Itu berarti faktornya diri sendiri ya. Iya, Bagaimana dia bisa harus tahu. Berarti Iya. semua orang harus tahu dong apa itu logical fallacy ini. Karena Iya, kalau benar dong. kalau dia nggak tahu, ya gimana dia bisa tahu kalau itu sesat berpikir kan? benar kayak gitu. Nah, terus yang kedua, biasanya tuh ini tuh diterapkan, dipakai tuh di dalam argumen. Kayak gitu. Biasanya tuh di dalam argumen dan melalui argumen ini yang orang tuh kayak cepet nangkep dan cepet jadi sesat berpikir. Kayak gitu. Contohnya yang kayak Termanipulasi iya deh. termanipulasi yang kayak tadi aku bilang menipu. Kayak gitu. Oke. Jadi argumennya tuh menipu. Jadi kayak contoh tadi yang kamu bilang semua cowok sama aja. Awalnya tuh kita cuma denger dari orang kan. Ya. Kayak Termasuk banyak, pengalaman iya, juga. banyak survei, banyak cewek kan. Sebelum kamu punya pengalaman pun kamu dengar dari orang ini loh. Kayak contohnya apa ya? Kayak contoh kamu nggak pernah naik roller coaster nih, tapi mereka kan, ih ngeri loh naik itu. Iya, ngeri." padahal kamu belum jadi nyoba ya? parnoan, kamu jadi kayak kamu tanam itu di oke. mindset kamu kayak, emang iya gitu ya? Enggak aku nggak mau naik ah. Nah itu kan jadi sesat berpikir kayak Oke. gitu. Nah kemudian ya kembali lagi kayak gitu yang aku bilang tadi, yang kamu bilang dia sifatnya tuh dia tuh kasih kesan manipulatif gitu, dia kayak menipu kita kayak gitu, tapi sebenarnya tuh nggak kayak gitu. Kayak aku kasih contoh ya, ada orang yang bilang aku pintar karena buku kayak gitu. Oh, Aku padahal pintar karena buku, aku pintar karena aku nonton tips-tips di YouTube, Oke. tips-tips belajar. ini contoh yang menarik. Aku pintar karena buku. Iya. Aku pintar karena buku. Berarti itu adalah sebuah pernyataan dari, Dari dirinya dirinya, sendiri. kayak- Apakah itu dari diri sendiri atau karena orang lain yang ngomong? Karena gimana dia bisa mendapatkan pikiran itu? Ya, Kalau nggak dengar. kalau nggak Oh iya, dari iya. orang kah atau memang dari dirinya sendiri Ini aku- mengakui? Aku kasih contoh aja sih kayak contohnya ya itulah tadi. Ada yang bilang, "Kok kamu bisa pinter sih?" Kayak contohnya ya. Ini contoh Iya. aja. "Kok kamu bisa pinter sih?" Oh, aku ngalamin itu sih. Oh, iya, Aku ngalamin gitu itu kau. sih. Jadi kayak udahlah di-cut dulu yang itu.
Oke. Aku ngalamin. Jadi contohnya tuh aku ngalamin sendiri. Orang-orang tuh pada nanya, "Vin, kok kamu pintar sih?" Kayak gitu. Ya. Kok kamu pintar? Aku bilang, "Ya aku baca banyak buku. Oke. Aku pintar karena mamaku." Oh, berarti Kayak itu sesat berpikir juga bisa muncul dari diri sendiri, bukan Iya. hanya dari orang lain. Aku nggak dapat sesat berpikirnya di mana. Nah, sesat berpikirnya tuh gini. Aku sebenarnya belum selesai jelasin, tapi dia udah kan. Jadi Sorry. aku bilang gini, aku pintar. Orang kan nanya, "Kok kamu pintar?" Aku pintar karena aku baca banyak buku. Aku pintar karena gen mamaku. Tanpa aku sadari, sebenarnya aku pintar karena ada usaha aku juga untuk belajar. Oh, Tapi Jadi kan kalau bukan dibilang pada buku itu atau bukan pada gen mamaku. Karena Tapi- Tuhan nggak menciptakan orang yang bodoh. Tuhan tuh menciptakan orang yang pintar. Nah, orang tapi yang- Vin, ada survei yang bilang kalau misalnya kita pintar tuh dapat dari mama Iya, kita. dapat dari orang dari gen tua. mama kita. iya, tapi Berarti itu contoh ini sesat sesat berpikir. kayak Tapi gitu. pasti mereka ini dong. Karena balik lagi kan tadi. Iya, memang Karena secara biologis ya, secara biologis mungkin ini. Tapi Iya aku sih. percaya Tapi bahwa itu aku jadi kayak mikir kalau aku nggak pintar berarti aku anak siapa? iya benar aku nggak Iya. pintar. Berarti orang tuaku nggak pintar. gini loh, aku percaya bahwa Tuhan nggak ada ciptakan orang bodoh kayak gitu. Mungkin kita nggak secepat nangkap seperti teman kita kayak gitu. Kita nggak secepat nangkap Motivasi. pelajaran seperti teman kita. Tapi setiap orang kan berproses, bener nggak sih? Oke, on progress. Oke, dia 2 hari dia bisa tahu perkalian 1 sampai 5. Aku baru bisa perkalian 1. Oke. Oke lah. Tapi kedepannya aku pasti bisa. Tapi kalau kamu usaha pasti bisa dong. Bisa kan? Jadi menurut aku Tuhan nggak ada ciptakan orang yang bodoh. Jadi kalau dibilang aku pintar dari gen mamaku, berarti aku bodoh. Kamu bodoh kak. Kamu bilang berarti kalau aku bodoh, aku dapat dari gen mamaku dong. Iya. Itu sesat berpikir menurut aku. Itu sesat berpikir karena menurut aku Tuhan nggak ada ciptakan orang yang bodoh. Dan kita bisa sesuatu tuh karena ya usaha kita gitu. Oke teman-teman, kayaknya ini sudah terlalu panjang ya. Iya. Jadi sebenarnya buat Vivin sama Sudah Onya, terlalu iya. banyak contoh ya. Iya, jadi buat Oke. Vivin sama Onya sebenarnya kalau misalnya ternyata di bumi itu nggak ada kebenaran yang mutlak, jadi sebenarnya apa patokan kita supaya kita tahu mana kebenaran yang mutlak yang harus kita lakuin, Iya. yang mana gimana cara berpikir Apakah yang iya benar, dasar? pas, Karena kan tepat, gitu. kita nggak mungkin nggak punya dasar Iya. dong dalam berpikir. Oke. Kayak Jadi kan kita nih anak-anak Tuhan ya, orang-orang percaya. Ya kita percaya bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan. Gitu. Nah, dan sebagai orang percaya, dasar kita itu ya satu, Alkitab gitu. Alkitab itu kebenaran yang mutlak. Dan kita tahu bahwa Alkitab itu bukan sembarang buku yang dicetak, bukan sembarang buku yang ditulis. Jadi Alkitab itu diilhamkan, diwahyukan oleh Allah sendiri melalui penulis-penulis yang Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan. Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan untuk menyampaikan pesan atau firman-Nya kepada kita kayak gitu. Jadi tanpa salah sedikit pun. Pasti kalian berpikir kayak pasti ini dong manusia yang tulis. Oke. Enggak, itu tapi manusia nggak akan salah kalau ada kontrol Tuhan di dalamnya. Oke. Kayak gitu. Jadi Tuhan berperan aktif. Jadi Tuhan tuh pakai manusia cuman alat gitu. Tapi Tuhan yang berperan aktif, Tuhan yang mengilhamkan, Tuhan yang mewahyukan. Kalau kayak Yeskiel itu, kalau Yeskiel teman-teman itu Tuhan kasih penglihatan kayak gitu. Makanya dia bisa nulis segala macam. Oke, aku mau kasih contoh nih. Kalau kan kita udah tahu kebenaran mutlak itu Alkitab. Ya. Oke, aku pernah dengar ada yang namanya sesat berpikir secara personalization. Jadi sesat berpikir personalization tuh contohnya kayak aku nggak berharga. Oke. Jadi karena aku berpikir seperti itu, aku ngerasa setiap apa yang aku lakuin ya nggak ada artinya karena aku nggak berharga. Itu kan sesat berpikir. Karena kita tadi entah dapat argumen dari orang atau kita merasa sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang menjadi kebenaran yang mutlak dari Alkitab? Karena kan kita jangan hanya Alkitab, tapi kita
nggak kasih tahu ke teman-teman gitu loh kalau ini loh kebenarannya, karena Oke. kita punya kebenaran kan. Itu tadi sesat Oke, berpikir. guys. Jadi jawabannya Jadi- apa? Kayaknya bukan itu bukan contoh aja, tapi itu pasti kita semua Semua pernah mengalami. mengalami ya, pernah Iya. mengalami kayak aku buat apa aja kayak nggak ada gunanya. Iya. Aku hadir di situ pun kayak aku nggak dianggap, kayak aku nggak berharga banget. Kalau aku menyampaikan pendapat, I'm nothing gitu. pendapatku nggak didengar, kayak aku disepelekan kayak gitu. Tapi satu hal yang teman-teman harus tahu, kita itu diciptakan serupa dengan Tuhan. Dan Tuhan itu sayang banget sama kita. Dari seluruh ciptaannya tuh kita sungguh teramat baik di mata Dia. Kayak gitu. Ini kita ngomong Tuhan loh, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang benar-benar gak ada Tuhan seperti Dia. Dan kita apa? Kita cuma diciptakan dari debu, tapi Tuhan sayang banget sama kita. Nih, kasih aku satu ayat Dan- dong. Ya. Iya. Dan aku sabar ya. Ya, Dan aku ya karena ada dari tadi ayatnya. Alkitabnya di sini kan aku penasaran banget gitu dengan Iya. kebenaran yang mutlak ini. Ini orangnya agak sanguin ya guys. Gimana Maaf, Vin? Kasih tau ada Vin. di Yesaya guys. Kalian kok Alkitab? Ada di Yesaya. Aku bukain aja ya. Mana Yesaya ya? Ini Yesaya. Oke. Iya. Yesaya pasal 40 ya, ayat 4. Coba cariin deh, Oh bacain. aku, oke thank you. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, dan maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai gantinya. Oke guys, jadi itu firman Tuhan bilang sendiri loh, kalau kita tuh berharga di mata Tuhan, dan kita tuh mulia dan Tuhan tuh mengasihi kita kayak gitu. Oke. Jadi apa ya guys? Kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman biasa dengar cerita bangsa Israel, mereka tuh udah tegar tungkuk, mereka melawan segala macam, ya kan? Tapi kenapa Tuhan tetap baik sama mereka? Kenapa Tuhan tetap memberkati mereka? Karena Tuhan tuh udah in love banget sama mereka. Tuhan udah terpikat, udah in love banget sama mereka. Makanya Tuhan tuh kayak, kalau Tuhan tuh kalau udah sayang ya sayang banget kayak gitu. Nah, jadi meskipun kita seburuk apapun atau sahabat, tapi kita berharga di mata Tuhan. Saking berharganya kita, Tuhan datang sendiri melalui Tuhan Yesus untuk nebus kita kayak gitu. Oke, jadi tadi balik lagi ke pertanyaan pertama. Jadi apa sih dasarnya, Vin? Ada nggak Alkitab bilang kayak kamu tuh harus berpikir tuh kayak gini loh. Oke Kamu nggak boleh guys. berpikir yang kayak gini. Ini Ini sebagai salah satu Iya. cara gimana kita bisa terhindar dari iya, ini solusinya untuk kalian ya. Jadi berpikir yang benar tuh seharusnya gimana sih? Berpikir yang supaya kita nggak sesat berpikir tuh gimana? Nah, tadi seperti aku bilang, dasar berpikir kita itu adalah Alkitab kayak gitu. Nah, dan ada satu ayat yang sebenarnya kalian harus hafal teman-teman. Nanti minggu depan aku tanya kayak anak Sekolah minggu. sekolah minggu banget ya. Iya, nggak apa-apa nggak? Di Filipi pasal 4 ayat 8. Coba deh Onya baca. 4 ayat 8 ayat 8 ya. dengan lantang. Oke. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis kayak aku, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, itu guys, gini. Kayak akunya nggak ada, mohon maaf. Ya, Ada di situ. semua yang benar. Itu yang harus kita pikirkan. Semua yang benar versi apa? Versi Alkitab. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Nah, ini kadang orang tuh suka berpikir yang apa ya? Yang negatif. Jadi Oke. begitu berpikir yang suci, manis, semua yang sedap didengar, semua yang kebajikan patut seharusnya kita pikirkan semuanya itu Oke. bukan Semua hal yang positif. iya. Oke. Oke, jadi itulah guys, itu yang harus kita pikirkan gitu guys. Jadi ingat ya teman-teman, apa sih tadi? Apa tuh? Logical fallacy itu, sesat berpikir itu salah, dan tanpa kita sadari itu sering ya kita lakuin dalam kehidupan Bahkan sehari. aku Nah, juga baru ngerti. hari ini aku baru tahu guys, banget. Iya, kalau aku Kita- juga ngalamin itu. kita sadar bahwa ya
dasar berpikir kita itu bukan kata orang, bukan karena banyak orang percaya ini Atau jadi bukan aku juga karena ikut. pengalaman. Ya bukan karena pengalaman kamu, tapi yang harus kamu percaya itu adalah Alkitab Tuhan. Itu seharusnya dasar kamu berpikir, dasar kamu percaya kayak gitu. Sebelum Oke. kita mengakhiri segala sesuatu ini, ada ini enggak closing statement dari kalian? Dari Anya dulu. Enggak. Yang punya Oh, yang ini punya dong. dulu. Oh, yang Iya. punya Boom ya. Yang punya Oke, Boom. iya, Aku iya. closing statement ya. Apa ya tiba-tiba ya? Ya, quotes hari ini Oh, Iya. quotes. yang berhubungan sama logical fallacy. Apa ya? Itu dia nggak di briefing sih, tapi Ya, nggak apa-apa. Logical fallacy. Oke guys, berpikirlah sesuai dengan apa ya? Berpikirlah, bukan. Pikirkanlah segala sesuatu yang memuliakan Tuhan. Oke. Kayak gitu. Itu aku sih. Oke. Host kita, aku terakhir. Karena hidup kamu kita ini ya sengaja kamu. Iya. Tujuan hidup kita untuk Lagi memuliakan mikir soalnya. Tuhan. Aku juga. Iya. Kan aku yang nanya. Iya. Kan aku yang nanya. Berpikirlah segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Oke. Karena tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Oke, oke. Kamu. Oh, aku ya. Iya kan saya host, kan saya ngatur. Mohon maaf. Oke, oke. Gimana Kak? Kalau dari aku, segala sesuatu yang di dunia ini adalah sesat. hanya satu yang benar adalah Alkitab. Jadi hanya itu. Jadi kalau kalian mendasari pikiran kalian dengan itu, kalian nggak akan kena sesat berpikir. Jadi segala sesuatu di dunia ini adalah sesat. Oke. Udah nih closing nih. Oke, kamu nggak ada closing Aku statement. aku setuju dengan apa yang mereka bilang. Oh itu closing statementnya. Oke. I'm agree. Oke, so we pray. Kita berdoa. Oke. Cari yang Aku yang berdoa. berdoa ya. Oh, aku ya. Oke. Aku ya Aris ya. Ya, mari kita berdoa. Ayo cari. Kita berdoa. Dan kami bersyukur Tuhan karena malam hari ini ada kesempatan bagi kami untuk kembali membahas tentang logical fallacy. Terima kasih banyak Bapak untuk kesempatan yang ada. Kami berdoa Bapak agar kiranya pembahasan kami ini bisa memberi pengertian yang baik untuk teman-teman di rumah. Bahkan mereka juga boleh menyadari bahwa ternyata hanya Alkitab yang bisa menjadi kebenaran mutlak bagi setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan yang ada. Berkati juga setiap kami agar kiranya kami juga bisa berpikir hal-hal yang untuk memuliakan namamu. Karena tujuan hidup kami itu tadi untuk memuliakan namamu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya dalam namamu kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Oke, thank you guys udah nonton dari awal sampai akhir. Yang suka skip nggak apa-apa. Terima kasih juga sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oh, sekarang udah di YouTube ya? Dan iya udah di YouTube. Amazing. Share ke teman-teman kalian dan please Oke. komen supaya aku tahu kalau kalian hidup. Terima kasih guys. Terima kasih. Minggu depan. Sampai jumpa di minggu depan. Iya, di waktu Minggu yang depan. sama juga. Bye-bye.